Selamat pagi, kita akan bahas materi Islam di Nusantara, aspek pengaruh kebudayaannya. Jenis pengaruh apa saja yang akan kita bahas kali ini? Ada keagamaan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, bahasa dan sastra, penanggalan, kesenian, dan arsitektur. Dari aspek keagamaan, pengaruh masuknya Islam itu berkembangnya agama tersebut, di mana Islam banyak dianut oleh masyarakat Nusantara setelah datangnya pengaruh dari luar. Yang kedua, terjadinya akulturasi dan asimilasi kepercayaan. Apa maksudnya? Walaupun agama Islam adalah agama yang berdiri sendiri, namun ketika masuk ke Nusantara, agama tersebut berbaur dengan kepercayaan dan agama yang sudah ada sebelumnya, seperti Hindu dan Buddha. Contohnya saja bisa kita lihat sampai sekarang masih terdapat kepercayaan Islam Kejawen di Jawa, di mana dalam Islam Kejawen tersebut mereka mencampurkan kepercayaan Hindu Buddha dan kepercayaan Islam, termasuk juga kepercayaan animisme dan dinamisme di dalamnya. Dalam istilah akademisnya, kepercayaan tersebut disamakan dengan sinkretisme. Selanjutnya di bidang politik, munculnya pemerintahan kesultanan. Setelah sebelumnya di zaman Hindu-Buddha, pemerintahnya disebut pemerintahan kerajaan. Apa saja pemerintahan yang muncul ketika agama Islam itu masuk ke Nusantara? Ada pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten, Gua Talo, Ternate, Tidore, dan lain-lain. Setelah itu di bidang sosial, pengaruh masuknya agama Islam adalah memudarnya sistem kasta yang sebelumnya masuk pada zaman Hindu. Kenapa? Karena dalam Islam tidak dikenal adanya sistem kasta. Setelah itu munculnya golongan mubalik dan santri. Golongan mubalik ini adalah ahli agama dalam kepercayaan Islam, dan santri ini adalah para murid yang berguru pada para mubalik tersebut. Contoh mubalik yang sangat terkenal dari Pulau Jawa adalah Wali Songo. Ini ilustrasi dari Wali Songo. Setelah itu kita bahas pengaruh Islam di bidang ekonomi. Yang pertama adalah munculnya bandar perdagangan. Seperti kita tahu, banyak kesultanan Islam di Nusantara merupakan kesultanan maritim. Ketika itu mereka memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa asing, terutama bangsa Arab, karena banyak sekali pedagang Arab yang setelah sebelumnya singgah di pelabuhan Kanton Cina melanjutkan perjalanan ke selatan, itu ke Nusantara. Apa yang mereka cari ke sini yaitu komoditi dagang di Nusantara yang sangat jarang sekali ditemukan di tempat lain. Selain itu, pengaruh ekonomi yaitu penggunaan mata uang dirham seperti yang juga digunakan di Arab. Ini lebih kurang bentuknya mata uang yang digunakan ketika itu. Dan mata uang tersebut terbuat dari emas murni. Sementara itu di bidang pendidikan, agama Islam masuk memberi pengaruh dengan munculnya pondok pesantren tradisional, di mana pondok pesantren tradisional ini dijalankan oleh para muballigh yang tadi sudah dijelaskan, dan siswanya disebut para santri. Selanjutnya pengaruh Islam di bidang bahasa dan sastra. Yang pertama adanya adaptasi bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Ada banyak sekali istilah Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu, salah satunya ilmu. Lalu munculnya huruf Jawi, Arab Melayu, dan Arab Pegon. Huruf Jawi dan huruf Arab Melayu sering disebut sebagai Arab gundul, sementara Arab Pegon ini mirip seperti huruf Arab yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu munculnya kitab-kitab seperti Suluk, Babat, Hikayat, dan kitab pedoman hidup dalam pemerintahan. Pengaruh masuknya agama Islam ke Nusantara juga bisa dilihat dari sistem penanggalan. Sebelumnya pada zaman Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara kebanyakan menggunakan penanggalan saka. Ketika Islam masuk, membawa budaya penanggalan berupa sistem hijriyah. Lalu adanya penggabungan atau akulturasi dari sistem hijriyah dengan penanggalan saka. Sistem tersebut dikenal dengan nama kalender Jawa atau kalender agungan. Kenapa disebut kalender agungan? Karena memang kalender Jawa ini dibuat oleh Sultan Agung dari Mataram Islam, di mana Sultan Agung memadukan penanggalan hijriyah dengan penanggalan saka. Oke, selanjutnya kita bahas pengaruh Islam di bidang kesenian. Yang pertama ada kaligrafi. Setelah itu berkembang seni ukir. Selanjutnya ada seni tari. Setelah itu ada akulturasi dalam cerita pewayangan. Dan pengaruh terakhir yang kita bahas kali ini adalah pengaruh arsitektur atau seni bangunan ya. Yang pertama kita bahas masjid.
Banyak sekali masjid bermunculan setelah agama Islam masuk karena memang masjid digunakan sebagai tempat ibadah dalam agama Islam. Yang paling terkenal itu kan ada Masjid Demak, lalu Masjid Kudus, Masjid Indrapura, Masjid Baitur Rahman, Masjid Banten, dan lain-lain. Lalu di bidang makam dan nisan, terkenal sekali makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Lalu ada komplek pemakaman Islam Troloyo di daerah Trowulan, Jawa Timur, Mojokerto, di mana komplek pemakaman tersebut merupakan komplek pemakaman darah biru atau keturunan raja, di mana mereka sudah menganut agama Islam walaupun berasal dari era Majapahit. Selanjutnya ada batu nisan Malik Al-Saleh, bisa dilihat di sini batu nisannya, di mana batu nisan ini memiliki aksara Arab ya di sini, sebagai bentuk pengaruh dari kebudayaan Islam.